Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Ucap nuntut maksudnya mata iku kapan hadzal wa'du tawi ikilah janji bil ba'si lan anane tangi sangka kubur. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku wong sing bener kabeh fihi fil wa'di bil ba'si. Qala dawu sapa Allah taala ma yang zuruna illa sayhata wahidah. Ma yang zuruna ora padha ngenteni sapa kufar ay ma yang tadziruna seorang ngenteni sapa kufar ila sayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji. Wa ya ta sayhatul wahidah nafkhatu Israfil iku tiupane malaikat Israfil. Niku lho meniup sangkakala al-ula kang pertama. Tak khudu kang ngalap apa sayhahum ing wong akeh. Wong halete wong akeh ya khusimuna iku lagi para padu sapa wong akeh, lagi berdebat sapa wong akeh. Bitasdid lan tasdid. Asluhu te asline lafat ya khisimun yahtasimun lafat yahtasimun. Nukila den beda apa harakatu ta'i harakate ta'ilal kha'i maring kha wa udkhimat. Lan den idghamna apa ikilah tak fisoti ing dalam sot. Wa hum tegese utawa wong akeh fi ghaflatin ing dalam lali anha saking ikilah sayha. Bitakho sumen kelan tukaran para padu maksudnya wata bayuin lan jual beli wa aklen lan mangan wa subren lan ngombe wa khairi dalikalan ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Wa fi qiraatin yakhsimuna kaya dribura kut nafat ya tribun. Yakhsimu tikse madoni sobadum sebagian wong akeh badon sebagian sing liya. Fala statiuna mengko ora padha kuwasa sapa ngakeh tausiatan ing ngekeki wasiat. Ayusu tikse ora kober ento paring wasiat sapa ngakeh wala ila ahli. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa ngakeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asghalihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat itu wong ning pasar ora kok bermula sekali terjadi langsung kiamat. Bal yamutuna balik mati sapa ngakeh fiha ing dalam sayha. Wa nufi khoran den tiup apa fisuri ing dalam sangkakala. Wa ti asru qarnun nafkhati saniyah iku sangkakalane tiupane bengokan sing kedua. Lil ba'si krana tangi saka kubur. Wa bena nafkhata ini lan iku ing atarsian dua tiupan arbauna te 40 panesanatan taune. Jadi tiupan pertama wong sak donya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah antara keduanya niku jarake 40 napa tahun. Faidan mengko nalikane mengkono, hum ute wong akeh el makburuna tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sang boro-boro kuburan ayil kubure tegese boro-boro kuburan ila rabbihim. Maring pangerane wong akeh yan sikuna metu sapa wong akeh ya krujuna tegese metu sapa wong akeh bisuraten kelan cepet. Kalu padha ngucap sapa ngakeh il kufarut wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utayal abdihi krana makna tambah ngelingno ya wailana duh cilaka kita ya halakan. Duh cilaka kita. Wa te wailun iku masdarun masdar. La fi'la kang ora ana fi'il kemujud min lafdhihi saking la fi'la kang ora ana fi'il kemujud lahu kedhe masdar min lafdhihi saking lafate wailun. Ya wailana mam ba'atsana mim marqatina. Man ta sapa iku ba'atsana ngene sapa mana ing kita mim marqatina saking turu kita. Li anahum krana sak temen ngake kanu ana sapa ngake bena nafkota ini antarane tiupan loro na imina turu kabeh. Kami ada pura den siksa sapa ngake. Terus hada ma wa'atar rahman. Hada utawi iki baksu tegese anane tangi sangka kubur ma perkara ila tegese perkara. Wa ada ingkang janjekno sop piye ing ladi sapa Ar-Rahman apa sing Rahman wa sadaqalan bener fi ing dalam ladi sapa al-mursaluna boro-boro para nabi. Akor padha ikrar sapa ngakeh kinala yang faus kirane ora manfaat ing wong akeh pak ikrar. Wakila lan den ucapno pengene yuqalu lahu dzalik. Yuqalu den ucapno lahu maring kufar apa dzalika dawuh hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun.
Ingkanat ora ana utawi iki kejadian iku ila sehatan kecuali bengokan wahidate yang suci. Faidan moko nalikane ngono gum te wong akeh jamiun utai sakabehane kabeh ladena ana ing sanding ingsun. Indana tegese sanding ingsun mukhduruna den hadirna kabeh. Fal yauma mongko ing dalem iki dina la tuzlamu raden ngani ngoyo apa nafsu nawawaan sean babar pisan. Saat itu enggak ada orang yang tertolimi sama sekali. Wala tuzzauna lan ora den wales sapa. Fal yauma la tuzlamu nafsun se'a wala tuzzauna lan ora den wales sapa kabeh sira kabeh utawa nafsun kabeh. Ora den wales sira kabeh illa ma kuntum illa jazaa'u ma kecuali piwalese perkara kuntum kang ana sira kabeh iku tak malu nek nglakoni sira kabeh. Inna ashabil jannati sak temne pira-pira penduduk swarga al yauma ing dalem iki dina iku fi syughulin ing dalem kesibukan. Fi sukunil ghin iklan sukunil ghin syughlin wa dhammiha lan dhammai ghin syughulin. Amma saing perkara fi kang iku ing dalem ma ahlun nari utawi penduduk neraka. Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimma sing perkara ya taladzuna kang rasa enak sapa ahlul jannah fihi ing dalem makaf didodil abkari kok dene ngumpuli pira-pira prawan. La syughla. Ora ana ketungkul iku maujud, ora ana kesibukan iku maujud ya tabuna kang payah sapa ahlul jannah fihi ing dalem syughla. Di anal jannah ta korona saat temne swarga iku lana soba iku ora ana repot iku maujud fihi ing dalem jannah. Penduduk swarga iku sibuk dalam kenikmatan, fakihuna tur enak-enakan kabeh, naimuna tegese nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sanu te dawu fakihun dadi khobar sing kedua li inna kedua inna. Wal awalu te khobar sing awalu fi syuhulin iku lafat syuhulin. Dadi inna ashabal jannati fi syuhulin ing dalam kesibukan fakihuna tur iku seneng kabeh. Dadi syuhulin pertama khobar, fakihuna napa? Khobar kedua. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqun. Hum utai penduduk swarga, utai dapat dawuh hum iku mubtada'un mubtada'. Wa azwajuhum lan pasangan-pasangane ahlul jannah fi zilalin iku ing dalam iyup-iyupan. Jam uzullatin utai lafadz dilal jam lafadzullah. Au zillin tu jam lafadzillin. Utai dawuh fi zilalin khobarun dadi khobar. La tusibu tegese ora mekenani ing wong akeh apa samsu srengenge la tusibum apa samsu srengenge alal aro iki kang ing atase pira-pira padi-padi iki kuna namane padi-padi jamu arikaten iku jamak wawa utawi arikah utawa wawa utawi iki ku asariru iku ranjam fil hajalati ing dalam hajalah iku maknane padi-padi sing dienggo nganten iku ana apa cara mriki niku hajalah, pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat nopo pengantin itu. Awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah. Mutaqiuna khalidu santai kabeh. Khobarun san. Nek lafat mutaqiuna khobar kedua. Muta'alliqun kang dita'alluqno. Muta'alliqu ala kang dadi muta'ala. Muta'allaqu ala kang dadi ta'alluqe lafat ala. Maksudnya ngeten, mereka lungguh santai alal araiki. Jadi mutaqiuna dadi muta'allaqe lafat napa? Alal araiki. Mereka duduk santai alal araiki. Lahum tetap ketu penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun taentuk keenak-enakan. Walahum lan iku tetep ketu ahlul jannah fiha ing dalam jannah mau te apa wae dauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian. Ya taman nawan tegese kang angen-angen sapa ahlul jannah. Dan iki sing penting salamun qaulam mir-rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada unti dapat salam mubtada. Qalan Khalid den ucapno bil qauli tegese den ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobare salam mir-rabbir rahim saking pangeran kang akeh welase bihin lan ahlul jannah. Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lagu maring ahli jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang wis. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga karo rasane to. Kok angel menerang to. Kowe ning swarga iku kepenak apa? Kepenak. Tapi sampean nak terangno swarga niku wis pokoke swarga. Ora usah bayangno ibu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngeten wae kan apa
ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wahum khisimun. Jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa apik. Sehingga bayangannya pangeran itu soben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini, sih debat gini. Padahal organisasi perdamaian, tapi ya tetap tukaran asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan itu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus ibuatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih ki dibojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak bukai dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang. Dan wong lanang ra wajib nafakoi nek ra digawe iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kire-kire itu pancen yo serantuk jatah kelon karena ra iso nafakoi itu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok pola, no? Pola. Kere kok pola. Kalau nak kere kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah, sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nak wis kere lek, nggak wis nolongso. Perkarane memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodab nafkah. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafa'nya hakim. Pak Hakim suami saya kere itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine.
Waduh Indonesia ini rebutan dari presiden itu geger, rebutan masjid geger, bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, korekoi paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Besok sak PT udah sering dalan ya geger. Kalau sering Pak besok balapan itu kadang kisah nopo sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuluhum wahum yakhisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bi takhosumin wa tabayu'in wa aklin masyubin. Mesti manusia itu de mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yaday rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-cita ini. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru, no? Jebule bareng lapor ku ala wah yo nyoro. Sayyidina Ali beda wae, nek kowe wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Dengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet mek malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Ka ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya ku ribet wis dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Nek supire takoki, "Mau piye?" Tak pidato ini bingung ta. Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Dene jawab wah bingung sedanten. Wah, seneng terus iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi negaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan imam. Jebule sing kiai Indonesia aja penak, madhekman ke salat terus. Mesti lah madhekman ke salat terus lah ono gajine ngono. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin digaji. Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imam dhewe koma dhewe. Macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine itu. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu.
Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam gak bangga. Yo surga imami wansane hebat nek jebule mergo digaji. Mandek man ke salat terus ngono gaji ini. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tambah gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap pasti bang nopo gaji. Karena kalau nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kalau bingung bercerita kok berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Kalau bercerita jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju kok didik uang kedonyan, muni ras setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mendingin, wong alim mereka mikir dunia, mereka baca. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki itu yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kalau kan mau keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Kalau mau keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Kalau mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakil Simon. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh kok setuju hafid? Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus gue setuju hafid radio duit. Mungkin ya, jadi sekurang aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpiinihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu gitu. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue misalnya, dia hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Dia hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo. Elek. Akhirnya jare nglanang-lanang, jono dhewe Gus ono jatah bojo, ono jatah kanca. Karena duitmu cukup nak ora. Ya itu sudah semua manusia itu wahum yakhisikum. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana, saya sering ditanya.
Wadah yang bagus. Kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat sholat terus adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siak. Sing sitok. Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biang. Tapi ranggusan sistem zaman itu. Tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar Abdul min Umar. Kalau nak dua jawabannya bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok. Banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah, itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat yang masyhur. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak kowe njuk tolong tak tolong. Enggak, saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluk. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya iku ora mbek aku sing nulung, kowe pondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan ajrine. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, Jibril wae geger mbek Nabi itu. Biasa wae. Lan iki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa. Takoki marep buka kulo guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marep buka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Balik kan. Dia itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mukan nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti. Malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takok. Lucu tuh guru tauhid takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Ah perkara. Kaji Nabi Muhammad usah takoki waman. Ya tapi Nabi malah takoki waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang alami itu. Saya tidak punya rencana untuk
mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Yuka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya gerwong disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek Mekar Nakir. Wani gak nyentak Mekar Nakir. Kepikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunya kenangannya gerwong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mekar Nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu banget. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah, Umar mati kabudut tunggu nih begini, minta kasaf kan, tawanan. Umar tangi turus tangi ke kuburan di sewantai. Bukan akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Misalnya Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril kali kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, tidak Ali kalah iki kiok ora rasane kiok. Ternyata apa? Buar Mekar Nakir baca ngono Umar ngupatek. Kamu tahu kamu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Dan ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir waduh piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti nabi. Roh aku, wah aku biasa gue jalanan ngalor itu. Sebenarnya cari muka anak, jajal wocok. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wocok, orang kan wocok. Kan mau gue wocok. Akhirnya karena nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku kon. Semenjak iku Mungkar Nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah tidak segarang itu. Sayyidina Ali intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu di akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakin. Itu enggak bisa enggak. Sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolani adu-adu rapati rahab. Geremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik gak? Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dunia. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang. Makanya idza aratta subhan fasta'id dalil haqqi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang, harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhishun. Sampai pas kiamat ini cek wahum yakhishun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah.
Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Cocok kalau debat kayak Indonesia bagi negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi kayak Indonesia. Mandek man kayak sholat terus lah, no gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tampung gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan bingung, mau disetuju didik uang material, mau nira setuju, ngosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang Mustafa yang khusus yang setuju, terus bosan dia sampai melarat. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalim ada takdir. Suara kena dipikir, dia suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun itu apa? Wahum ya khisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus naik. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazul yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazul yauma. Imtazumi saus sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon digo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, nanti. Guys, gak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling wong sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir itu kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng. Candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenenge Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira sange wangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Nah, dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, "Kulo nate ngurmat kekasih jenengan." Iya dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Firaun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kulo lho Gusti." Aku dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo. Pangeran santai ora. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril atau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa di rumah. Lahir kanjeng Nabi ini gue sing manitia nih. Abdullah. Yes ngono dunya biasa wae, urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki ya minawas.
Wae talek wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsy sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran. Ya sudah selesai. Itu anakku itu mau itu mikir awakmu dewi. Mulane ndonga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Muga ngaji muji pangeran, nak ndonga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Ingine mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya donga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus, lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti. Pangeran bakal nyembadani barno ora Gus. Pangeran ya wis paling ketika isi dik ngono cukup kumpul. Kulo termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ikhya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dongo itu jaluk swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. War mono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Baru terus donga jaluk mapan, tolak buala. Oh, banyak. Mana cari pangeran? Muji kekasihku suwi di dongane kecangkeman. Nah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Lebih akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang seneng itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau sholawat itu mau. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik timbang nganggo primbon ya satu sholawatan. Tapi boy punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boy kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja di soal. Ya, misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang.
Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu sudah berapa itu nyifatin? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah iki hajati wa gremeng seramu tuh kan. Jangan gak bakat wali. Nanti kula iku sisen. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimat ya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu bika min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka rusul. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan panjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenang. Jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan dengan pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rabakat wali, semuanya ikut jadi ini. Ya dong ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Tapi saya mohon itu di solawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau solawat yang 100 juga ada salare biar giling-gilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sigot-sigot sing keren bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mungkin ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya. Berarti yang gue nak ditakoki pangeran. Gue nyebut kekasihmu biro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang. Ya ada, saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum. Seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum. Rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kira bakat mlebu swarga baru kaya syafaatnya Nabi akhirnya mlebu swarga. Kira kelar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab ini terus ada an ahli wa ada amman lam yutokhi minhum mati jenis alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu ali terus harisun alikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris kuno namanya nih ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah.
Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sudah asari sujud terus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semua itu sensitif. Dan jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya khisimun. Nah, kalau berarti kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhihim min asari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Nabi, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu gak monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini. Maksudnya ya orang ngedok ya panjang jarang sujud tenan. Bu ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sampean kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab jadu wujuh wa taswaddu wujuh. Sudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tasyadu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bigo yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu.
Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan itu siapa kok nurnya sampai kan malaikat langsung tak. Lah apal Quran alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri. Kan pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sah sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap mana aneh pepes terus dulat-dulat tok. Iku soben ya kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya araful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik si mahum fi wujuhim benasari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kok ya khisimun maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal. Yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngelok kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani nek iso soleh dhewe sakit Nabi kok terus goleki endi umatku sing kelap-kelip terus dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diubasin neraka. Ya terserah rencanamu piye kok nek kowe. Tapi yang jelas apa kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimarum orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babe nahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiru min qibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah nah problemnya ketika penutupan pintu itu deh yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malak partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana kalau partai besar kan iso nyalon presiden partai kecil kan ikut mana ini kan sing sak isore sak persen 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%. Berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh kok ada semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%. Kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurana ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya.
Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa, Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa matal min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Dan Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa, waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu saya akan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawad doa wudhu an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawad doa wudhu an khafifan duna wudhu ihli sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sempurna. Saya ini gak umur reso ngaji, bodoh kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ono wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Pak Abu Bakar. Ditanya, "Kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan?" Jadi enggak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Jadi ya biasa saja kalau puasa sunat kok wah buka kolak opo. Ramadan ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi KB itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah KB gitaran terus wudu, pengiran tersinggung, piye kok menjaga gitar? Jadi nggak boleh kebaikan disaingi itu juga nggak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Ya waktu Quran tersinggung, wah semen ya gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu di sholat sama tidak sholat itu misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyanyi aku kan gitu ya. Makanya sholat fardu wajib berdiri ya, sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh, makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdul bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nang lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi far. Yes, ora usah anut ilmu ku bahaya itu sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rakhilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya dan
Karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus karena sholat kamu tidak dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Boleh. Nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang suatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunnah. Karena fardu itu spesial, apa? Spesial. Bukan kalau terus nanya. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin asing pira-pira mukmin intakhtilati. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bilih lan al mukminin. To rujuke balik betul napa. Maksudnya rujuk itu awalnya kisah intakhtilati mukminin bilih lan kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kuming sira kabeh ya bani adam ai bani adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ora menghamba sira kabeh asyaiton ing setan. Ngendikane pangeranku ijek kanut setan ujek nemen. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tuti tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati tegese banget musuhane. Lha setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di nut. Anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani budune lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa anusune kelakuan budu nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese nglakoni ya tauhid sira kabeh to mengesakno sira kabeh ning ingsun wati ulan to atau sira kabeh ning ingsun harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena dia yang menciptakan kita tempat kita kembali setan itu tidak siapa-siapa makhluk yang hina yang lemah pokoknya malah taat ya ning gone zat sing super sing gawe kita sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali hadza utawi iki maknane taat ning Allah taala hada ay al-mazkur min ta'atillah iku siratun kudalan tori konteks dalan mustaqimun kang jejer. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi.